Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Nurhaliza selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 sendiri akan membahas tentang wedding organizer yang bernama Lameri. Di kelompok 3 sendiri beranggotakan Zalfa Amarananda, Dila Antika, Nida Milania, Alvina Sri Yulianti, dan saya sendiri. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bab 2 ini yaitu ada latar belakang proyek dan pemrakarsa. Latar belakang tersendiri yaitu Lameri WO adalah salah satu bisnis jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin mengatur seluruh persiapan pernikahan, mulai dari persiapan tata rias, dekorasi, prewedding, gedung, catering, dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahannya berlangsung. Selanjutnya ada nama-nama dan alamat para pemrakarsa. Yang pertama nama usaha. Nama usaha di sini yaitu Lamari Wedding Organizer. Yang kedua pendirinya meliputi Zalfa, Dila, saya sendiri Nida, Alvina, dan Natasha. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan jasa dan bergerak di bidang usaha wedding organizer. Alamatnya kami berada di Pascal Hyper Square, Ruko 3, nomor 27 Bandung. Target pasar kami yaitu pria dan wanita berumur 20 sampai 35 tahun yang akan menikah. Selanjutnya ada peranan pemakarsa dalam proyek. Lamari WO merupakan bisnis di bidang jasa yang didirikan atas perjanjian kerjasama antara Zalfa, Dila, Nida, Alvina, dan Natasha. Para pendiri bisnis berperan sebagai penanggung jawab dan koordinator utama dalam operasional bisnis. Selain itu, mereka pula merangkap sebagai eksekutor kegiatan-kegiatan perusahaan di Lamari WO ini. Selanjutnya itu ada legalitas usaha. Setiap bisnis usaha yang didirikan harus memiliki legalitas hukum untuk diakui secara sah oleh negara dan juga mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Lamari WO akan berencana untuk melegalitaskan usaha ini dengan cara yang pertama, mendaftarkan diri ke badan hukum terkait untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, mendaftarkan nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, memanfaatkan penuh di internal seperti produksi konten, desain layout venue acara, menerapkan standar SOP yang kuat. Yang kedua, menarik banyak pelanggan baru dan memberikan pelayanan maksimal terhadap setiap konsumen, serta tercipta pasar yang sadar bahwa banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh Lamari WO ini. Selanjutnya itu ada strategi WO. Yang pertama, membuka jaringan-jaringan dengan memperkuat hubungan baik terhadap konsumen lama serta vendor-vendor yang biasa bekerja sama. Yang kedua mulai memberikan informasi kepada audiens media sosial perihal kelebihan dan kemudahan menggunakan jasa Lamari WO ini. Selanjutnya ada strategi ST yang dimana dalam strategi ini Lamari WO mendorong kekuatan internal berjalan dengan maksimal kepada setiap tim. Yang kedua, pada setiap ancaman yang dihadapi oleh Lamari Wedding ini memilih untuk memperkuat SOP atau standar operasional prosedur dan memberikan training kepada setiap tim agar sigap pada saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada strategi WT. Di dalam strategi ini, Lamari Wedding lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang bersifat mengancam dengan menciptakan opsi di luar yang telah dimiliki. Seperti mengedukasi setiap calon konsumen, melakukan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan ancaman yang dihadapi tidak menjadi pertimbangan paling besar untuk menggunakan jasa Lamari WO ini. Selanjutnya itu ada segmenting, targeting, positioning, di mana segmentasi
di mana segmentasi merupakan geografi lamari wedding adalah khususnya masyarakat di Kota Bandung dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dari sisi demografis, segmentasi lamari WO ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia 20 hingga 35 tahun dengan segmentasi psikografis status sosial kelas menengah. Selanjutnya ada targeting, di mana target utama lamari WO ini yaitu laki-laki dan perempuan yang berusia 20 hingga 35 tahun karena merupakan usia potensial dalam melangsungkan pernikahan. Dan yang ketiga itu ada positioning. Positioning lamari WO ini adalah sebuah perusahaan jasa yang melayani calon pasangan pengantin yang berasal dari kalangan menengah dengan menawarkan ide rancangan pernikahan sesuai keinginan konsumen dan menempatkan usaha ini agar mudah diingat oleh masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan dan vendor-vendor terbaik. Motivasi pembelian, adanya permintaan jasa wedding organizer ini adalah dari masyarakat untuk membantu acara pernikahan. Faktor-faktor khusus yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, rate budget pernikahan, yang kedua, referensi konsep pernikahan yang ditawarkan, dan yang terakhir ada pelayanan yang diberikan. Bab 3, aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran. Proyek jumlah permintaan produk. Dengan tren penggunaan jasa wedding organizer ini menunjukkan bahwa jasa WO memiliki peluang yang sangat menjanjikan di Indonesia. Penduduk yang telah menikah sebanyak 59,77% untuk wanita dan 59,18% untuk pria. Melihat besarnya peluang untuk berbisnis yang berkaitan dengan acara pernikahan, maka penulis berniat untuk membuka usaha WO ini. Analisis persaingan. Dalam pasar, persaingan menjadi salah satu hal yang dapat dianggap sebagai penghambat suatu usaha atau dapat pula ditafsirkan sebagai suatu kesempatan. Dalam hal ini, dengan adanya pesaing dapat meningkatkan semangat produk dan semangat untuk terus berinovasi agar pelayanan tersebut tetap mengikuti perkembangan dan dapat bersaing dengan pelayanan lainnya. Dengan begitu, tidak semua pesaing pasar melibatkan sesuatu yang buruk. Next. Di lamari WO ini ada 7 paket wedding. Untuk detail paketnya kalian bisa lihat di PPT. Next. Flies Pascal Hyper Squad Ruko 3 nomor 27 Bandung Jawa Barat. Promotion 1. Periklanan media online dan personal selling dengan menggunakan kartu nama, brosur dan banner saat acara. Kedua, promosi melalui media online yaitu media sosial yang diantaranya melalui Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan email. Ketiga, menggunakan personal selling karena perusahaan memiliki bagian promosi untuk menawarkan jasa secara langsung kepada calon konsumen dengan mengikuti bazar dan melakukan kerjasama dengan hotel atau restoran. People, dalam mempersiapkan pernikahan, klien lamari WO mempekerjakan tim yang profesional dan sudah ahli di bidangnya, sehingga bisa memaksimalkan pekerjaannya. Proses perencanaan pernikahan diawali dengan briefing dengan klien, membahas mengenai tema wedding yang klien minati. Selain itu, tim lamari WO akan memberikan referensi vendor-vendor yang menyediakan paket jasa sesuai dengan keinginan klien. Buying evidence. Sesuai dengan nama lemari yang artinya pengantin dari bahasa Prancis, maka bukti fisik dari bangunan kita mencerminkan seperti toko yang ada di Paris. Paris dengan bernuansa interior yang klasik dengan
lighting berwarna warm yellow hingga menciptakan suasana yang tenang. Bab 4, aspek produksi teknis dan teknologis. Kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas produksi merupakan jumlah produksi yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kapasitas produksi pelayanan di La Mairie Wedding Organizer dapat diperkirakan per tahun adalah sebanyak 30 kali produksi. Rencana produksi tahunan selama umur ekonomis. Diperkirakan pertumbuhan permintaan layanan sebesar 7 buah per tahun, sehingga dapat diramalkan proyeksi permintaan La Mairie Wedding Organizer selama 5 tahun ke depan sebagai berikut. Teknologi yang dipakai. La Mairie Wedding Organizer memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jasa wedding organizer ini. Media sosial yang dapat digunakan yaitu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan email. Selain di bidang pemasaran, penggunaan teknologi juga terasa digunakan dalam penyusunan segala bentuk administrasi keuangan. Dalam administrasi, kita memanfaatkan software Microsoft Office, dan dalam bidang keuangan, kita memanfaatkan software laporan keuangan yang membantu kinerja keuangan perusahaan. Kebutuhan bahan baku, pembantu, dan pendukung. Bahan baku utama yang dibutuhkan oleh La Mairie Wedding Organizer yaitu bahan baku tidak berwujud yang adalah relasi-relasi dengan vendor dan kemampuan dalam membuat perencanaan event. Karena tanpa itu sulit bagi sebuah bisnis wedding organizer berkembang dan menarik minat-minat klien. Kebutuhan tenaga kerja langsung. Berdasarkan beban tugas yang ada, La Mairie Wedding Organizer membutuhkan tenaga kerja langsung sebanyak 8 orang yang terdiri dari manajer umum, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, staf departemen operasional yang terdiri dari operasional klien dan operasional vendor, dan juga beberapa freelance. Mesin, peralatan, dan harta tetap lainnya. Meja kerja sebanyak 8 buah dengan total harga Rp5.272.000. Kursi kerja sebanyak 8 buah dengan total harga Rp4.312.000. Komputer sebanyak 8 buah dengan harga Rp71.800.000. Printer sebanyak 2 buah dengan harga Rp1.608.000. Lemari arsip sebanyak 3 buah dengan harga Rp4.350.000. Pesawat telepon sebanyak 1 buah dengan harga Rp200.000. AC sebanyak 3 buah dengan total harga Rp7.050.000. TV sebanyak 1 buah dengan total harga Rp1.550.000. CCTV sebanyak 4 buah dengan harga Rp1.200.000. Infocus sebanyak 1 buah dengan total harga Rp3.100.000. Whiteboard sebanyak 1 buah dengan total harga Rp200.000. Paket meja meeting sebanyak 1 buah dengan total harga Rp7 juta. Meja tamu sebanyak 1 buah dengan total harga Rp850.000. Sofa tamu sebanyak 1 buah dengan total harga Rp3.540.000. Dispenser sebanyak 1 buah dengan total harga Rp540.000. Glassbook sebanyak 20 buah dengan total harga Rp300.000. Jadi total biaya keseluruhan adalah sebesar Rp112.872.000. Jadwal pembangunan proyek. Proses perencanaan pernikahan biasanya dimulai H-30 sebelum hari H resepsi pernikahan, namun menyesuaikan dengan besar skala pernikahan. Pernikahan dengan skala kecil membutuhkan waktu rata-rata H-30, sedangkan pernikahan dengan skala besar bisa menghabiskan waktu persiapan hingga berbulan-bulan. Bab 5, pilihan lokasi dan tempat proyek. Pilihan lokasi, ruko ini kami sewa dengan harga 120 juta per tahun. Pemilihan ruko di Pascal karena Pascal 23 merupakan mall besar di Bandung sehingga ramai dikunjungi oleh masyarakat. Maka La Mairie WO mengambil kesempatan tersebut agar La Mairie WO dapat mudah dikenal oleh kalangan wanita dan pria yang ingin menikah. Adapun juga karena akses di pusat kota sehingga memudahkan koordinasi antara kami dan klien maupun antara kami dengan para vendor lainnya. Pemilihan lokasi yang berhubungan dengan pasar dan vendor.
Hubungan lokasi pemasaran yang berada di Jalan Pasir Kaliki yang sangat dekat dengan pusat kota serta pusatnya orang berbelanja sehingga dari akses pemasaran, lokasi kami sangat strategis untuk bisa dikenal sebagai WO di Bandung. Adapun pemilihan lokasi di sini agar memudahkan segala akomodasi dari tenaga kerja, klien, dan juga vendor. Lokasi para vendor pun tidak terlalu jauh dari pusat kota sehingga mudah untuk dijangkau jika terjadinya kendala. Bab 6. Sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja. WO ini dibutuhkan beberapa jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia di antara lain sebagai berikut. Manajer umum membutuhkan pendidikan sarjana manajemen dengan jumlah karyawan 1, spesifikasinya memiliki skill manajemen yang baik, mampu bertanggung jawab, bijaksana, berkemampuan berkomunikasi yang baik dan inovatif. Untuk manajer pemasaran, pendidikannya sarjana manajemen, jumlah karyawannya 1. Spesifikasinya kemampuan berkomunikasi yang baik, mengikuti tren, pantang menyerah, dan berpenampilan menarik. Dilanjut, manajer keuangan dengan pendidikannya sarjana manajemen atau sarjana akuntansi atau sarjana ekonomi. Jumlah karyawannya 1, spesifikasinya mampu melakukan pembukuan, dapat menggunakan Microsoft Excel, teliti, jujur. Lalu dilanjut manajer operasional dengan pendidikan sarjana manajemen, jumlah karyawannya 1, untuk spesifikasinya berkemampuan berkomunikasi yang baik, berkemampuan koordinasi yang baik, kreatif, inovatif, dan ulet. Dilanjut untuk operasional klien, dibutuhkan pendidikan sarjana manajemen dengan karyawan 1, dengan spesifikasi berkemampuan berkomunikasi yang baik, berkemampuan koordinasi yang baik, kreatif, inovatif, dan ulet. Dilanjut, operasional vendor, yaitu membutuhkan pendidikan sarjana manajemen. Untuk karyawannya membutuhkan 1, berspesifikasi kemampuan berkomunikasi yang baik, berkemampuan koordinasi yang baik, kreatif, inovatif, dan ulet. Dilanjut untuk freelance, untuk pendidikannya sarjana atau SMA sederajat. Untuk karyawannya membutuhkan 2, dengan spesifikasi berkemampuan berkomunikasi yang baik, berkemampuan koordinasi yang baik, dan dapat bekerja sama dalam tim. Untuk jadwal rekrutmen pegawai atau karyawan biasanya membuka lowongan pada saat sebulan sebelum acara pernikahan berlangsung. Rekrutmen ini dibuka sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai atau karyawan yang dibutuhkan pada saat itu. Uraian struktur organisasi proyek. Berikut adalah bagan struktur organisasi Lamari WO. Untuk tugasnya, tugas manajer umum secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Untuk manajemen pemasaran, memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengoordinasi kebijakan dan program pemasaran, antara lain melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya, serta mengidentifikasi pelanggan potensial, serta memahami jalannya pasar. Manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Manajer operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Operasional klien bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan klien agar mengetahui apa kebutuhan serta keinginan dari klien tersebut dalam pernikahannya kepada vendor. Operasional vendor bertanggung jawab untuk berkoordinasi antara keinginan klien yang akan disampaikan kepada para vendor dan juga membantu vendor dalam melakukan pemilihan referensi yang bersumber dari klien. Freelance bertanggung jawab untuk membantu calon pengantin dan keluarga dalam pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada bab ke-7 yaitu aspek keuangan. Nah, ada jumlah anggaran investasi atau modal yang dibutuhkan. Nah, apa sih modal? Modal adalah sejumlah dana yang dibutuhkan sebelum dan sesudah masa pembangunan untuk memulai berproduksi. Jadi dalam menetapkan modal, Lamari WO ini menetapkan modal
tetap dan modal kerja untuk 1 tahun masa kerja. Seperti yang dilampirkan di PPT ini, pertama ada modal investasi yang terdiri dari sewa ruko sebesar 120 juta, lalu ada praoperasional sebesar 12 juta, dan ada investasi kantor sebesar 112.872.000 dengan total modal investasi sebesar 244.872.000. Lalu ada modal operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja yang dimana 347 jutanya dibayarkan oleh modal sendiri dan 100 jutanya dibayarkan oleh modal hutang. Lalu ada biaya perlengkapan kantor sebesar 6.084.000. Lalu ada biaya iklan sebesar 454.000 dan biaya utilitas sebesar 11.340. Sehingga total modal operasional sebesar 464.878.000. Sedangkan modal kerjanya itu sebesar 100 juta. Sehingga total modal yang dibutuhkan untuk usaha La Marie WO ini yaitu sebesar 809.750.000 dengan persentase 47% dari total dana tersebut dibayarkan oleh modal sendiri dan sebesar 53%-nya itu ditanggung oleh hutang. Nah, lalu profitabilitas proyek. Nah, menurut R. Agus Sartono, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Nah, seperti yang dilampirkan, pertama itu kita ada paket-paketnya dengan tarif keuntungan untuk perusahaan itu antara 22% hingga 27%. Sehingga keuntungan dari setiap paketnya itu ada 14.300.000 hingga 34.708.500. Nah, bagaimana sih perhitungan pendapatan bersihnya? Seperti yang tadi sudah diramalkan bahwa produksi selama 1 tahun ke depan itu ada 30 event organizer. Nah, kita kalikan dulu pendapatan bersih dengan total paket yang diramalkan, sehingga pendapatan bersih selama 1 tahun ke depan yaitu sebesar 655.808.000. Nah, jika kita proyeksikan secara laba rugi, kita masukkan pendapatan sebesar 655.808.000, lalu kita kurangi dengan beban usaha. Nah, beban usaha ini terbagi menjadi 2, ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini terbagi menjadi 2. Ada sewa gedung sebesar 120 juta dan beban tenaga kerja sebesar 447 juta. Lalu ada variable cost-nya yang terdiri dari beban perlengkapan kantor sebesar 6.084.000, beban iklan sebesar 454.000 dan beban utilitas sebesar 11.340.000. Sehingga total jumlah beban usahanya itu ada 584.878.000. Nah, sehingga pendapatan dikurangi beban usaha, maka laba usahanya itu atau laba kotornya sebesar 70.930.000. Nah, lalu pajak. Nah, besar pajaknya itu sebesar 15% karena laba usahanya itu di antara 50 juta hingga 100 juta. Nah, jika pajaknya 15%, maka dihitung bahwa pajak usaha La Marie Wedding ini adalah 10.639.500, sehingga laba bersih setelah pajaknya itu ada 60.290.500. Lalu ada perhitungan break-even point. Apa sih break-even point atau titik pulang pokok? Nah, BEP ini merupakan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam operasional tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Rumusnya itu adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Nah, kita masukkan ke rumus. Berikut adalah BEP dari La Marie WO ini. Pertama kita masukkan biaya tetapnya sebesar 567 juta, lalu dibagi 1 dikurangin biaya variabel sebesar 67.471.600 dan biaya penjualan sebesar 65.588.808.000, sehingga BEP dari La Marie WO ini ada 632.024.699 per tahunnya. Lalu manfaat sosial ekonomi. Nah, manfaat dari La Marie WO ini dari sisi sosial ekonomi yaitu memperkerjakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai keahlian maupun passion untuk bekerja di bidang WO. Nah, dengan dipekerjakannya masyarakat ini pasti kita akan mengurangi pengangguran yang ada. Lalu dari pendapatan tersebut bisa dikumpulkan untuk membangun usaha lainnya sesuai minat, dengan demikian perekonomian di daerah sekitar akan berjalan lancar dan terus meningkat. Lalu ada bab ke-8, kesimpulan dan saran.
Nah, kemampuan pemrakasa dalam membiayai proyek. Jadi dilihat dari penjabaran struktur dan sumber modal, terlihat lebih 50% modal itu berasal dari pinjaman bank, sedangkan kurang dari 50% modal ini berasal dari modal pribadi pemrakasa. Namun meskipun begitu, dilihat dari proyeksi laba ruginya, Lamari WO ini memiliki keuntungan yang cukup besar, yang artinya secara finansial Lamari WO sudah stabil, sehingga dapat dipastikan perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang bank tersebut. Nah, lalu prospek masa depan proyek ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama kita dilihat dari aspek pasar dan pemasarannya. Jadi usaha Lamari WO ini udah menggambarkan jelas segmen pasarnya, target pasarnya, posisi pasar usaha, dan juga strategi pemasaran usaha. Jadi hal ini menggambarkan bahwa adanya pasar untuk usaha WO. Nah, sehingga dari aspek pasar dan pemasaran ini dapat dilihat kemajuan usaha untuk kedepannya sangat menjanjikan. Nah, jika dilihat dari aspek teknik atau operasional, usaha ini dapat dikatakan layak karena dalam aspek operasional usaha tergambar jelas kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, peralatan, lalu jadwal operasionalnya, bahkan hingga penggunaan teknologi. Nah, jadi dengan kata lain usaha Lamari WO ini memang benar terencana akan didirikan dan layak untuk dijalankan. Nah, jika dilihat dari aspek SDM, jadi usaha Lamari ini dapat dikatakan layak karena sudah tergambarkan secara jelas kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan beban tugas yang ada dan setiap pekerja menjalankan tupoksi yang sudah ditetapkan. Nah, jika dilihat dari aspek keuangannya, usaha ini layak untuk dijalankan karena laba yang didapatkan sangat menjanjikan mengingat semakin berkembangnya zaman, usaha WO akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang luas. Nah, jadi dari penjabaran seluruh aspek dari Lamari WO ini layak untuk dijalankan dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.